Halo semua, gua Kemal dari Seduhan Project dan di video kali ini gua bakalan ngasih tantangan buat seorang roaster yang sudah senior, yaitu Mas Abi, dan kita ada di tempatnya sekarang di Sangtra Coffee. Beans yang gua bakalan minta untuk roasting itu bukan beans yang bagus, karena kalau kita lihat ini defectnya banyak. Nah, kalau mau lebih jelasnya, gue bakal tanya langsung ke Mas Abi soal beans ini. Halo Mas. Halo. Ayo join kita di sini. Nah nih Mas, ini kan beansnya terlihat sangat mengagumkan ya. Bagus. Bagus. Bagus doang. Gue pengen ngasih tantangan untuk ngerosting ini di profilnya kayak medium to dark, dan hasilnya harus enak gitu Mas. Oke. Ini sih kelihatannya kayaknya udah apa ya, cukup kering. Kemungkinan besar bukan hasil panen dari tahun ini, sudah cukup aging. Oke. Logikanya kalau kopi ini masih fresh, masih enak, sekalipun dia kopi yang grade-nya tidak baik, dia tetap aromanya fresh. Kita turun di temperatur 200, dan untuk pengeringan dengan beans yang kadar airnya sudah cukup kering, saya akan pertahankan. Ada yang bisa bantu timer? Di 6 menit pertama kita akan coba keringkan untuk ngejar ke sampai dengan temperatur 120 beans. Ini lebih dari 50 rpm, perkiraan mungkin sekitar 60-65 rpm. Kenapa saya pakai drum speed yang lebih cepat? Semakin cepat beans berputar, kemampuan serap panasnya akan berkurang. Kita perlu itu untuk beans-beans yang kondisinya kering seperti ini, supaya panas yang berangkat dari temperatur 200 itu tidak langsung menyerang permukaan beans terlalu cepat. Jadi kita akan coba pertahankan dari temperatur terakhir di bawah 77. Kita akan naikkan. Kondisi kering kadar air itu kurang lebih sekitar 120 derajat. Waktu yang kita kejar sekitar 6 menit di awal. Kalau kondisi api yang kita gunakan start dari 200, kita udah yakin dia bisa stabil. Kondisi drop temperatur itu akan ngejar mungkin hampir kurang lebih sekitar 25% dari kondisi awal. Jadi misalnya 200 kita start, dia harusnya bisa drop bahkan di bawah 150 derajat untuk room. Tapi kalau misalnya kita pasang temperaturnya terlalu apinya tinggi, artinya dalam kondisi api nanjak gitu ya, dia akan cepat sekali lari naik ke atas untuk roomnya, dan itu akan memengaruhi beans untuk proses pengeringannya, sehingga mungkin bisa jadi nanti hanya bagian permukaan aja yang beans saja yang benar-benar dehidrasinya bisa maksimal. Iya, jadi nggak sampai dalam dehidrasinya, nggak rata gitu ya? Nggak rata. Sekarang beansnya udah di 100 derajat Celcius, 20 derajat lagi. Udah berapa menit? 6 menit. Berarti kita perlu power sedikit lebih gede. Berapa menit barusan? 3 menit. Baru 3 menit. Oh belum. Belum. Kecilin lagi aja. Kalau intinya kalau ngerosting itu jangan takut mencoba. Tapi yang mesti diperhatikan gini, feeling itu bukan soal teori yang kita baca. Artinya kita harus uji dan uji terus gitu loh. Kalau misalnya kita start dengan temperatur diam 200, kalau temperatur menanjak kayak gimana sih hasilnya? Coba lagi. Kalau temperaturnya drop dari 200, kita langsung kecilin gas, baru beans masuk. Artinya kita ngejar lebih panjang lagi proses dehidrasinya. Kita mau main slow roast misalnya. Jadi itu goalsnya juga beda-beda. Nah, iya gimana tuh? Pengen nanya slow roast tuh sebenarnya gimana sih? Ntar tapi ya. Oke. Ntar sama sekarang. Gini, di roasting, semakin panjang durasi roasting, itu akan semakin banyak mengurangi bagian material yang ada di dalam beans itu. Isinya. Simpelnya lah, artinya kita nggak sebut di dalam itu ada apa, tapi kalau semakin panjang, otomatis bobotnya akan banyak berkurang. Emang fase-fase dari ngerosting tuh sebenarnya apa aja sih Mas?
Pertama dehidrasi. Dehidrasi. Kadar airnya mulai keluar. Oke, dia ngeluarin kadar airnya. Setelah kadar airnya habis, beans itu mulai menyerap panas. Oke, jadi endotermik. Endotermik, maillard lah ya. Iya. Perubahan dari yellow menuju ke coklat. Nah dari situ setelah dia menyerap panas, beans itu punya beberapa beans itu beda-beda ya, Arabica dan Iya. Robusta. Artinya kemampuan serap panasnya dia akan berhenti. Oke. Sampai titik tertentu karena sifat kayunya, kemudian dia akan memancarkan panas. Ada sifat kayunya. Biji kopi itu 99% komponen material penyusunnya sama persis dengan penyusun kayu. Baru Jadi logika kita manggang green bean kopi dengan kita manggang kayu itu hampir sama. Kayu bakar. Kayak di oven ya kayu. Selain kalau dibakar dia akan keluarin kadar air, kemudian masukin panasnya. Pada akhirnya dia akan memanaskan sekitarnya. Artinya dia memancarkan panas. Saya pengen ini bikinnya agak slow roast sedikit, tapi nggak benar-benar slow roast. Kita mau ngejar apa tadi? Medium to dark. Medium to dark. Buat manual atau buat Bisa double, manual dan espresso. Ini kan tantangan baru ya kan. Minta di roastingin medium to dark, bisa buat di manual, bisa buat di espresso. Espressonya biar full Arabica, biar rasanya makin mantap. Oke. Trik berikutnya nih kalau kita pingin beans bisa nyerap panas lebih cepat. Pertama kita bisa kurangin speed drumnya tanpa perlu ngerubah api. Artinya dalam fase yang sekarang ini kita mau ngejar supaya dia bisa nyerap panas dengan baik. Tapi kita nggak kepingin dia punya drum temperaturnya terlalu tinggi. Jadi drum temperatur bisa dilihat itu baru 160. Kita nggak mungkin bisa finish di misalnya medium to dark mau di 200 atau 210 dengan room temperatur hanya 161. Ini nggak akan ngejar. Tapi kita butuh fase serap panas yang cukup supaya rata dengan kondisi beansnya yang masih sudah terlalu kering. Jadi paling nggak dalam 3 menit, 4 menit ke depan, total 10 menit fase roasting yang kita lakukan, kita memastikan temperatur dia bisa ngejar sampai 160 dengan ekuivalen temperatur room di 165. Nah ini kalau pengaturannya yang sekarang saya buat dengan pressure gas seperti ini, kurang lebih sekitar 3 derajat naik di beans, 1 derajat naik di Drum temperatur. Di drum temperaturnya. Artinya kita akan ngejar. Tapi apinya masih sama yang tadi ini? Apinya udah berbeda dengan yang tadi. Ada pengaturan sedikit dengan ngecilin sedikit api dengan mengurangi drum speed. Dikecilin apinya malah? Dikecilin apinya malah. Karena kita pengen dia diem. Jadi pengen slow roast. Ini udah 158. Jadi pada saat seperti itu, proses serap panas itu sudah hampir berhenti. Dia ketika dia sudah berhenti nyerap panas, karakter kayu ya, begitu dia sudah panas, di dalamnya udah penuh, nggak ada lagi ruang buat nyerap panas. Dia udah mulai tuh mancarin panas. Eksotermik, malah mengeluarkan panas. Mulai mengeluarkan panas. Ketika dia mengeluarkan panas, salah satu yang terpengaruh sama panasnya dia adalah pertambahan dari suhu drum. Sementara kita nggak mau drumnya naik terlalu cepat dulu. Ini udah hampir balance ya, 160 di bin, 174 di room. Kita naikin suhu roomnya supaya speednya imbang dengan beans, sedikit lebih tinggi supaya kita bisa ngejar proses development dari beans. Ini nih udah masuk ke development. Di sini udah mulai ngebentuk karakter warna, aroma, itu nanti akan kelihatan. Udah coklat ya. Nah ini sekarang temperatur room sudah 188, bean 172. Power gas sudah naik, mungkin kurang lebih sekitar hampir 3 kali lipat di proses development. Saya mau ngejar sekarang roomnya bisa di atas 200. Beansnya akan naik dalam waktu 3 menit ke 195 atau sekitar 200-an. Jadi kita mesti merhatiin pergerakan nilai penambahannya itu. Nah untuk beans yang kering seperti ini, pertahankan temperatur room untuk tidak terlalu tinggi. Sekarang nih dia naik terus 200 karena tadi udah gede, kita harus kecilin. Nah, itu masuk rek 1.
Oke, perhatiin crack satunya di 186, bin 200 derajat suhu ruangan. Roomnya kita pertahankan di 200. Roomnya pertahankan 200, banyak triknya nih kayaknya nih. Oke. Oke, ini udah first crack dan asapnya di luar ngebul banget. Ini tingkat rata panasnya udah baik. Wah, iya. Kita butuh momen yang tepat buat ngeluarin beansnya. Oke. Kalau dia bergerak terlalu cepat, terlalu liar, otomatis kita mengeluarkannya juga bukan dalam kendali yang terlalu enak. Ini naik lagi roomnya, kita kecilin lagi. Perkiraannya untuk keluar di medium to dark itu suhunya berapa sih Mas? Apa ada patokannya nggak sih? Kadang-kadang saya cuma by feeling aja ngelihat dari sisi bentuk sama kondisi temperatur pada saat saya cek. Mungkin ini kalau dengan kondisi seperti ini kita akan stop di 215. Kita perlu 20 derajat lagi naik buat ngejar medium to dark yang kita mau. Artinya dia masih bisa dipakai untuk manualan dengan bitternya yang pas. Tapi waktu dijadiin espresso, dia nggak ngeluarin rasa sepet. Karena tingkat kematangannya benar-benar dikejar rata. Untuk beans dengan kualitas yang seperti ini. Ini developmentnya udah hampir finish. Temperatur beans sudah 200. Temperatur beansnya udah 200. Kira-kira kita mau finish di 215. Room sudah 206. Nanti ini akan bertahan. Kita coba buat kecilin ini, tapi tetap naikin beansnya. Dari aromanya gimana Mas untuk bean ini? Masih belum nyampe ke dark yang kita cari, belum fully development. Beberapa beans sudah kelihatan hampir sampai. Tapi ada beberapa yang enggak. Iya. Kalau kita masih ngelihat nuansa belang kayak gitu, kita bisa naikin speed drum untuk ngejar durasi lebih lama sedikit. Panasnya itu malah dari beansnya sendiri ya? Karena ini apinya udah kecil dan temperatur beansnya masih tetap naik. Api tetap harus kita jaga nyala, jangan benar-benar sampai total dimatikan. Karena mesin ini dengan kondisi api kecil akan terus ngedrop. Jadi apa yang terjadi di dalam ini, beansnya yang roasting beans yang lain. Bukan karena power dari mesin roastingnya, tapi karena memang kemampuan beansnya sudah sampai pada titik dia mampu buat ngeluarin dirinya sendiri. Wow. Beans udah 210, 212. Aromanya udah hampir. Ini kita check out di 212. Oke. Bukan. Pakai tangan. Aduk ya. Roastingnya udah kelar, diaduknya benar-benar agitator manual sambil dihisap panasnya. Nanti sebentar lagi kita bakal cobain gimana rasanya sambil ngobrol ke Mas Abi. Kita mau ngeliat gimana caranya sekarang buat ngecek tingkat kematangan hasil roasting dengan membandingkan antara yang sudah kita giling, ini giling halus, dengan beans awalnya. Jadi caranya gini, yang sudah kita giling halus kita taruh di sebelah sini. Semakin rata hasil roasting, coloring warna dari bubuk halus dengan beans yang tadi kita roasting itu tidak terpaut terlalu jauh. Nah ini kan kalau sekarang kita lihat sekilas kan kesannya kayak roast bean ini lebih gelap ya. Jadi buat ngecek warnanya ini kita harus tekan untuk ngelihat warna dasarnya seperti itu. Kalau kita letakkan beans yang tadi di sini. Jadi coloring warnanya itu bisa dibilang hampir tidak terpaut terlalu jauh. Jadi beans ini hasil roastingannya cukup rata sampai ke bagian dalam. Untuk berikutnya kalau kita mau ngelihat apakah kita ngerosting itu terlalu dark, ciri-ciri medium to dark itu adalah masih menyisakan sedikit dari center cut ya. Ada yang bilang silver skin, ada yang bilang center cut. Jadi di bagian di hasil gilingan kasarnya.
Oh, oke. Biasa gilingan kasarnya. Kalau ini kan kita masih lihat. Oh iya, betul. Ada center cut yang masih tersisa, tapi volumenya tidak sebanyak kalau kita bikin light roast atau medium roast, light roast itu pasti artinya putihnya beans putih ini yang tengahnya masih di banyak roasting di medium to dark. Di luar kita menghitung apa penyusutan bobot kadar air dari. Jadi ada dua hal nih bicara tentang level roasting light, medium dan dark. Ada yang menghitung berdasarkan penyusutan bobot, dihitung dari kadar air di awal. Tapi karena kondisi sekarang kita tidak mengukur kadar air, semua ngandelin insting kita aja. Jadi ciri-ciri untuk melihat level roastingan yang ada itu dengan tadi metode yang pertama, tingkat kerataan. Metode kedua adalah melihat masih tersisa sebagian dari center cut yang ada itu di hasil gilingan yang agak kasar. Ada yang kedua, ada yang ketiga? Yang ketiga kita cobain. Oke, tiba-tiba kita langsung cupping. Kita puter nih. Sebenarnya nuang kalau untuk cupping ini diputer-puter nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Siap. Kurang dikit? Ya, wow. Ini sebenarnya bukan cupping sih. Iya, nyobain doang. Lebih tepatnya nih apa? Teknik nyeduh tubruk. Uniknya di tubruk tuh gini Mal. Apa tuh? Jadi kalau volume kopi yang kita taruh mencukupi ya, artinya dia punya jumlah itu bisa menutupi semua area. Ketika kita seduh air panas, beans itu semua akan naik ke atas. Jadi proses ekstrasinya akan terjadi seperti ini nih. Kelihatan nggak tuh? Bisa dilihat lebih dekat nggak? Jadi kopinya ada di atas, airnya ada di bawah. Panas air ditahan sama kopi, proses ekstrasinya terjadi, dan ini kita tunggu kurang lebih sekitar hampir 3 menitan lah. Oke. Sekarang kita coba aduk. Ngaduknya tuh hanya seperti ini aja. Nah, tuh kopinya langsung jatuh semua. Oh iya. Wah. Gimana tuh rasanya? Ya buat Beans kopi, dengan beans dengan kondisi kayak gini untuk dijadiin apa espresso base, bikin es kopi susu arabica tanpa menghadirkan karakter apa ya robusta yang mungkin kurang terlalu diminati sama beberapa orang. Ini bisa jadi pilihan ya. Pilihan. Jadi mungkin cocok untuk espresso, taruh campur susu, jadi kayak cafe latte, cappuccino, es kopi susu kekinian. Karena beans yang grade seperti ini pastinya biayanya atau harganya lumayan murah. Mungkin di next episode kita ngerosting bareng lagi sama Mas Abi, tentunya dengan lebih proper dengan green bean-nya yang oke punya, karena Mas Abi juga punya kebun, jadi kita bisa cobain ngerosting dengan beans yang bagus dari kebun kopi Mas Abi. Oh berarti next trip kita ngerosting di kebun. Wah, kayaknya kalau next trip ngerosting kebun emang asik sih. Ada yang mau ikut? Langsung aja komen di bawah. Selalu jadi pilihan.